Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dua pria pengedar narkoba dibekuk tim patroli perintis presisi Polresta Balikpapan. Puluhan warga perumahan Borneo Mukti 2, Mugirejo, Samarinda menuntut pasokan air bersih. Perayaan Hari Kartini diramaikan dengan lomba busana khas Balikpapan. Berbekal peralatan menampung air, warga perumahan Borneo Mukti 2, Mugirejo Minggu siang berdemonstrasi di dekat kolam penampungan air. Itu mereka lakukan sebagai protes akibat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Warga meminta wali kota mendesak PDAM agar memberikan pasokan air bersih ke permukiman yang mengalami krisis air bersih. Jika saja jaringan itu belum bisa diberikan, maka mereka meminta PDAM memasok air bersih menggunakan truk tangki setidaknya 10 tangki dalam sepekan. Mohonkan kepada Pak Wali, semoga sesegera mungkin pembangunan penampungan air dengan pipanisasi serga terlaksana dari PDAM. Yang kedua, mohon izin Pak Wali dengan Pak Wali memberikan rekomendasi kepada PDAM agar kami diberi bantuan air bersih melalui tangki, paling tidak 10 tangki dalam 1 minggu bisa di-drop untuk warga kebutuhan saat ini yang saat ini mengalami sangat krisis. Sudah 20 sampai 25 hari tidak memiliki air bersih. Oke, Pak, di Borneo Mukti 2 ini ada berapa RT yang terdampak air? Hanya 1 RT dengan jumlah KK yang kurang lebih 560. Warga lainnya mengaku krisis air bersih ini sudah dirasakan sebelum puasa Ramadan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membeli air tandon dengan harga cukup mahal. Ayo, Pak. Berapa lama sudah tidak ada air? Lama, berapa lama? 20 hari. Sudah 20 hari. 20 hari ya? Sebelum puasa. Terus memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana untuk air, Bu? Kami beli, Pak. Satu tangki itu 130 ya? Ada yang 150 air, Pak. Ada yang 100, ada yang 100. Nah, Bu, sebelum kesulitan air ini, dapat airnya dari mana, Bu? Dari WTP, Pak, dari pihak pengembang swasta. Nah, terus Apa? Katanya dijanjikan seminggu 2 kali mati, tapi malah berlanjut. Nggak lancar. nggak lancar ya? Iya. Nah, kenapa di danau ini demonya nih, Bu? Karena sumber airnya di sini. Sumber airnya di sini. Warga berharap pemerintah kota secepatnya membantu agar beban mereka berkurang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi bendungan Benanga Lempake Samarinda Utara. Cuaca panas yang dipengaruhi El Nino menyebabkan air bendungan menyusut. Bahkan permukaan air di bendungan sudah di bawah garis hijau, menyebabkan aliran air di sungai tersebut terhenti. Makroman. Kepala Pelaksana BPBD Suarso menyatakan situasi yang terjadi pada bendungan Lempake ini dipengaruhi El Nino. Fenomena ini menyebabkan curah hujan yang semestinya tinggi menjadi sangat minim. Suarso memprediksi kondisi tersebut akan terus berlangsung hingga akhir bulan April 2024.
Rendahnya curah hujan mulai mengancam petani dan warga, itu karena pasokan air untuk pertanian menyusut dan pasokan air ke rumah-rumah warga dilakukan secara bergilir. Permukaan laut ya, air mulai kosong di bendungan ini kurang lebih sebulan. Seiring dengan rendahnya curah hujan. Ya. Nah, kalau prediksi sendiri sampai kapan ini bakal laku di sini? Tadi sempat saya lihat di BMKG ya, untuk dasarian sampai dengan tanggal 30 itu curah hujan sangat rendah. Apalagi sumber air Benangan ini sebagian besar kan dari daerah hulu ya, dari Pampang maupun daerah Badak Mekar. Nah, kondisi seperti ini yang patut diwaspadai daerah hilir kita seperti apa, Pak? Yang pertama, sebagian warga kita bermata pencarian sebagai petani maupun tanam sayur ya. Ini juga akan mengalami gagal tanam dan bahkan mungkin yang mau panen bisa gagal panen. Kemudian untuk suplai air di daerah embung-embung juga mulai pasti berkurang. Yang kedua, di Benangan ini dimanfaatkan sebagai sumber air baku juga air PDAM. Nah, kalau semakin debitnya rendah, maka suplai air bahan bakunya ke PDAM juga akan makin rendah. Akhirnya kan yang terjadi pengaliran ke pemukiman kan juga bergiliran ya air bersih. BPBD mengimbau warga agar menggunakan air bersih seperlunya. Itu dimaksudkan agar persediaan air bendungan mampu mencukupi kebutuhan hingga musim hujan tiba. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Antrian pembeli BBM yang mengular ini menjadi pemandangan lazim di Kutai Barat pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pengantre tidak hanya kendaraan roda 4, namun sebagian dari mereka adalah pemotor. Menanggapi kondisi tersebut, pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan persoalan itu dipicu tingginya kebutuhan masyarakat akan BBM pasca Lebaran Idul Fitri. Untuk langkah cepat, ia akan berkomunikasi kepada Pertamina agar secepatnya menambah kuota BBM. Distribusi BBM itu ada di Pertamina, ya, Mega. Saya baru dapat informasi ini. Ya, setelah ini saya akan coba hubungi Pak Alek nanti setelah ini apa permasalahannya. Kalau yang bisa kita bantu nanti Pemda. Tetapi sekali lagi ini otoritasnya ada di Tapi kita akan mengimbau ya Pertamina untuk segera mendistribusikan. Kita dapat pahami kan baru libur nih. Oh iya. Ya, mudah-mudahan sopir-sopirnya kembali bekerja, karyawannya segera bekerja kembali ya, karena masyarakat membutuhkan minyak untuk aktivitas ekonomi. Ya. Nanti kita akan coba komunikasi dengan Pak Alek. Salah satu pengantri mengaku untuk mendapatkan BBM ia harus mengantri dari jam 8 pagi dan baru mendapatkan BBM jam setengah 2 siang. Ia meminta agar pengamanan di SPBU ditingkatkan agar tidak ada lagi penyerobot antrean yang memicu keributan. Dari jam 8 pagi. Ini baru bisa ngisi jam Berapa ini? Jam 1. Jam 1 lewat, setengah 2 lah. kurang lebih sekitar 6 jam ya Pak ya? Jam 6 jam. Tadi nggak ngantri di tempat lain sempat Pak? Ngantri di sana belum sempat, cuma saya lewat-lewat tapi semraut. Cuman pas lari ke sini lihat kan antriannya memang betul-betul ini kan ngantri. Kalau dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya memang nggak dapat. Gitu. Oh, keseringannya kalau antriannya panjang sering nggak dapat ya Pak ya? Karena habis ya? Nggak dapat. Kalau di sana itu biar kita dekat sudah nggak dapat karena diserobot terus. Warga berharap pasokan BBM di Kutai Barat segera dipenuhi. Ini dimaksudkan agar keresahan warga tidak semakin bertambah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat dan Samarinda.